Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Natalia Juwita, NIM 180421115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya, yaitu kelompok 3, yaitu terkait dengan memberdayakan pemerintah melalui perlibatan masyarakat secara online. Ada 3 bagian yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu manajemen komplain atau keluhan, yang kedua memberdayakan pengaduan masyarakat, yang ketiga memberdayakan pemerintah melalui perlibatan masyarakat secara online. Pengertian manajemen komplain atau keluhan. Manajemen komplain atau keluhan merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu manajemen dan komplain atau keluhan. Manajemen adalah getting down track other peoples dan mencakup tugas-tugas planning, organizing, implementing, controlling. Jadi, manajemen adalah bagaimana mencapai tujuan tetapi tidak sendirian, menurut Chase et al. Tahun 2002. Dalam bidang pemerintahan, dalam mencapai tujuan, ada banyak komponen-komponen yang ada di dalamnya yang bersama-sama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, manajemen komplain merupakan implementasi teori manajemen dalam bidang komplain atau keluhan. Pada prinsipnya, pelayanan pengaduan masyarakat kepada pemerintah diupayakan agar mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan pengaduannya, antara lain dengan menyediakan layanan hotline, faksimial, dan situs web sebagai sarana mempermudah pengaduan masyarakat. Seperti pendapat Jiptono tahun 2009, manajemen pengaduan merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memonitor sikap dan kepuasan para pelanggan dan partisipan lain sehingga manajemen dapat mengambil langkah yang baik cepat untuk menyelesaikan masalah. Pembahasan yang kedua yaitu memberdayakan pengaduan masyarakat. Dalam situs pengaduan masyarakat, tentu adanya pengelolaan dalam setiap keluhan yang dikeluh oleh masyarakat. Manajemen pengaduan merupakan komponen penting dari setiap kerangka kerja pengambilan keputusan dan sangat relevan bagi lembaga yang memiliki layanan yang berorientasi pada peran sektor publik. Dengan meningkatnya harapan dari masyarakat, lembaga perlu menanggapi keluhan dengan cara yang efektif dan tepat waktu. Selanjutnya, menurut Jiptono tahun 2009, ada beberapa komponen utama dalam manajemen pengaduan. Yang pertama yaitu komitmen. Pihak manajemen dan semua anggota organisasi lainnya memiliki komitmen yang tinggi untuk mendengarkan dan menyelesaikan masalah komplain dalam rangka peningkatan kualitas produk dan jasa. Dalam arti di sini adalah pelayanan publik. Yang kedua yaitu visible. Manajemen menginformasikan secara jelas dan akurat kepada pelanggan dan karyawan tentang cara penyampaian komplain dan pihak-pihak yang dapat dihubungi. Yang ketiga yaitu accessible. Lembaga menjamin bahwa pelanggan secara bebas, mudah, dan murah dapat menyampaikan komplain, misalnya dengan menyediakan saluran telepon, bebas pulsa, atau amplop berperangko. Yang keempat yaitu kesederhanaan. Prosedur komplain sederhana dan mudah dipahami pelanggan atau masyarakat. Yang kelima, kecepatan. Setiap komplain ditangani secepat mungkin, rentang waktu penyelesaian yang realistis diinformasikan kepada pelanggan. Selain itu, setiap perkembangan atau kemajuan dalam penanganan komplain yang sedang diselesaikan senantiasa dikomunikasikan kepada pelanggan yang bersangkutan. Yang keenam yaitu fairness. Setiap komplain mendapatkan perlakuan sama atau adil tanpa membeda-bedakan pelanggan. Yang ketujuh yaitu confidential. Keinginan pelanggan akan privasi dan kerahasiaan dihargai dan dijaga. Yang kedelapan yaitu records. Data mengenai complaints disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan setiap upaya perbaikan berkesinambungan. Yang kesembilan yaitu sumber daya. Perusahaan mengalokasikan sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem penanganan komplain, termasuk di dalamnya adalah pelatihan karyawan. Yang terakhir yaitu remedi. Pemecahan dan penyelesaian yang tepat untuk setiap komplain ditetapkan dan diimplementasikan secara konsekuen. Pembahasan yang ketiga yaitu memberdayakan pemerintah melalui perlibatan masyarakat secara online. Terkait dengan dimensi dalam manajemen pelayanan sistem lapor akan dibahas satu persatu. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Dalam mengaplikasikannya, sistem lapor dapat
dapat dengan mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat melalui aplikasi, website, ataupun SMS. Masyarakat dimudahkan dalam pelaporan permasalah yang terjadi di sekitarnya, cukup dengan mendownload aplikasi di store online Android maupun OS, dan cara penggunaannya pun mudah, hanya mengetik permasalahan publik yang terjadi dan langsung dikirimkan. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak menggunakan apps pada Android dan iOS dapat mengirimkan keluhan permasalahan publik dengan mengirimkan SMS ke 1708 dan juga website pada laman sosialisasi yang tertera dalam PPT tersebut. Lapor dimulai di tahun 2013 dan hingga sekarang rutin dilakukan tiap-tiap kelurahan di acara Car Free Day dan rutin dilakukan tiap minggunya di Taman Lansia. Sosialisasi berikut guna memperkenalkan sistem lapor pada masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam menggunakan sistem lapor. Tetapi sosialisasi tidak gencar dilakukan lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Yang kedua, kecepatan. Lapor dalam proses penyampaian aspirasi berperan sebagai disposisi informasi kepada SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BUMN, itu Badan Usaha Milik Daerah, terkait yang terdapat keluhan dalam pelayanan publik. Dalam proses penyampaian kepada SKPD atau BUMD terkait maksimal 3 hari kerja dan tindak lanjut dari SKDP atau BMUD dalam memproses keluhan, yaitu 5 hari kerja. Dalam pelaksanaannya, apabila tidak sesuai atau melebihi SOP yang ditentukan, tim lapor memberikan notifikasi atau tanda merah sebagai peringatan dan menjadi indikator kinerja SKPD dalam merespon keluhan masyarakat. Yang ketiga yaitu record. Dalam memilih kategori, keluhan-keluhan yang akan dimasukkan ke dalam sistem lapor telah disediakan form pilihan kategori secara otomatis untuk mempermudah masyarakat dalam menulis keluhan. Akan tetapi, penyeleksian keluhan yang telah dikategorikan berdasarkan jenis masalah sesuai dengan fokus SKPD dilakukan secara manual oleh tim admin lapor sehingga tidak ada keluhan ganda dan keluhan yang tidak sesuai pelayanan publik. Yang keempat yaitu konfidensial. Sistem lapor memiliki fitur anonymous dan dapat pula dicantumkan nama dalam penyampaian keluhan maupun aspirasi. Fitur tersebut memberikan pilihan bagi pelapor yang berkaitan dengan privasinya. Dalam pelaporan keluhan, tim lapor tidak memiliki wewenang memberikan penilaian suatu masalah dapat dikategorikan berat, sedang, ataupun ringan. Semua keluhan akan disposisikan kepada SKPD terkait untuk ditindaklanjuti. Yang kelima yaitu remedi. Sesuai dengan tujuan atau sistem lapor dijadikan sebagai tempat yang dapat menampung pengaduan atau komplain dari masyarakat atas pelayanan publik yang masih bermasalah. Dengan adanya laporan dari masyarakat, diharapkan akan ada perbaikan dalam pelayanan publik yang dianggap masih kurang dan terdapat pemecahan serta penyelesaian yang tepat untuk setiap keluhan atau komplain yang masuk dari masyarakat yang ditetapkan dan diimplementasikan secara konsekuen. Yang keenam yaitu sumber daya. Lapor merupakan sistem informasi yang mengkombinasikan antara hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data serta sumber daya manusia, di mana semua unsur tersebut menjadi satu kesatuan yang berfungsi untuk menangani tiap keluhan yang masuk dari masyarakat. Diskominfo sebagai pihak yang berwenang mengalokasikan sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem penanganan komplain, termasuk di dalamnya adalah pelatihan karyawan. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, bahwasannya sumber daya pegawai khusus admin sistem lapor. Yang ketujuh yaitu komitmen. Pihak manajemen dan semua anggota organisasi lainnya memiliki komitmen yang tinggi untuk mendengarkan dan menyelesaikan masalah komplain dalam rangka peningkatan kualitas produk dan jasa. Dalam arti di sini adalah pelayanan publik. Terkait poin ini, petugas lapor senantiasa konsisten menerima pengaduan masyarakat terkait aspirasi ataupun keluhan untuk mencari solusi pengaduan masyarakat tersebut, serta menjaga keamanan data pribadi lapor jika ingin dirahasiakan, karena pada dasarnya petugas hanya membantu memberi sarana bagi masyarakat terkait keluhan ataupun aspirasi masyarakat.
Yang kedelapan yaitu visible. Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2013 menginformasikan secara jelas dan akurat kepada masyarakat terkait pengaduan masyarakat dalam situs layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Accessible. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota memfasilitasi masyarakat dengan adanya aplikasi lapor untuk mempermudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan ataupun aspirasi terkait kinerja pemerintah. Yang 9 yaitu fairness. Setiap komplain mendapatkan perlakuan sama atau adil tanpa membeda-bedakan orang yang mengadukan keluhan atau aspirasi masyarakat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.